pernah lepas daripada hidup kita. Amin. Masalah tidak akan lepas. Tetapi di dalam setiap permasalahan kita, itu akan membuat kita semakin mengenal pribadinya secara pribadi. Karena lewat masalah Tuhan berbicara kepada kita. Supaya apa? Allah berfirman, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Yesus Allah berkata kepada kita, saya hanya menyertaimu pada hari ini saya. Tetapi dia berkata dalam firman, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kita tidak tahu bahwa umur manusia hanya, jika kita bakal hanya pasal 70, bahkan selebihnya, kesusahan akan datang, penderitaan. Amin. Kita bersyukur bahwa saudara, di umur yang seperti ini boleh kita diingatkan kembali supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal daripada Tuhan, lebih intim lagi. Kita mempunyai relationship dengan Tuhan supaya apa, saudara? Supaya pujian yang kita naikkan pada di mana kita berdiri, di mana kita melangkah, agar mujizat Tuhan itu terus tercurah. Kita harus lebih mengasihi contoh saudara. Dalam Markus 12:30 berkata, kasihilah Tuhan kamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti kalau kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, kekuatan, berarti itu tulus. Amin. Bukan ada maksud sesuatu atau motivasi yang tidak benar. Haleluya. Maka mengikut Tuhan itu, kita akan melihat kalau kita tulus mengikut daripada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menyertai kita. Kesehatan juga bagus, saudara. Maka berkat itu bukan hanya berkat materi, tidak. Berkat kesehatan, berkat keluarga juga. Amin. Keluarga adalah lembaga pertama. Maka dari keluarga akan melihat daripada wanita, gereja akan diberkati. Amin. Kalau suami istri datang bergandengan tangan kepada Tuhan. Amin. Suami istri bergandengan tangan kepada Tuhan. Coba ada enggak di sini? Ada enggak suami istri di sini? Coba lihat. Ma, katakan dulu. Kalau ada suaminya, kalau ada istrinya ya, mari kita terus bergandengan tangan datang kepada Tuhan. Memang kalau kita pas menikah, saudara, pendeta memang sudah memberkati kita. Karena kita bukan lagi dua kan, tetapi satu. Tetapi kadang kita, saudara, kan sama itu Pak Pendeta. Kan waktu Pak Pendeta memberkati kami sudah dijadikan menjadi satu di dalam Tuhan. Berarti kalau istri saya pergi beribadah, yang udah di situlah aku itu katanya. Kan jadi salah persepsi. Pendeta lagi balik berkata, tetap berarti kalau istrimu sudah makan, kau udah makan. Memang saudara. Memang kita sudah dijadikan satu. Berarti bagus saudara, kita harus bergandengan tangan datang kepada Tuhan, melengkapi penggenapan daripada Tuhan itu dari keluarga kita. Coba kalau keluarga kita, suami, istri, anak dan anak datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang anak muda juga ini harus penting, bukan untuk orang tua. Karena kalau bisa yang anak muda, carilah yang sepadan. Amin. Yang sepadan artinya yang seiman. Amin. Kita bawa ketuntut kepada Tuhan. Maka ketika kita dengan tulus dikasih saudara datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh, mengenal pribadinya di sungguh-sungguh, otomatis setiap berkat
itu akan selalu mengikuti kita. Kesehatan juga saudara. Itu tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Baik. Dikatakan tadi di dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Yang pertama, ini digambarkan Allah itu seperti fajar. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Kita tahu fajar, saudara. Fajar itu terlebih dahulu muncul daripada matahari. Amin. Fajar. Kita sudah pernah melihat fajar enggak? Di pagi hari kita melihat fajar di ufuk timur. Fajar itu warnanya agak kemerah-merahan. Dia terlebih dahulu. Bahkan fajar itu yang memberi pencerahan. Bahkan sesudah fajar baru datang matahari menyinari. Kita tahu bahwa fajar itu Bapak Ibu Saudara awal dari hari yang baru, dan dengan demikian merupakan kesempatan untuk kita melakukan perubahan. Pasti Bapak Saudara, karena kalau kita menantikan fajar, tentu yang gelap itu sudah berlalu. Amin. Kalau kita menantikan daripada fajar pagi menyingsing, kegelapan itu akan berlalu. Bapak saya dari Tuhan, maka ketika kita serius kepada Tuhan, terlebih di masa sukar, bukan kita fokus kepada setiap permasalahan kita, maka Tuhan itu akan muncul seperti fajar. Karena Yesus juga dikatakan bintang fajar atau terang yang sesungguhnya, di mana janjinya seperti fajar di pagi hari, pasti tidak akan pernah terlambat untuk kita nikmati. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Di dalam setiap kegelapan, di dalam setiap masalah yang kita alami, pasti akan ada muncul fajar tersebut. Maka terang itu akan muncul di dalam kegelapan itu. Bahkan kegelapan itu akan diterangi daripada fajar yang menyingsing, yaitu menjurus kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi terang di dalam hidup kita, yang sudah menerangi hidup kita, bahkan yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Amin. Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai terang, sebagai juru selamat di dalam, bukan juru selamat ya, bukan juru selamat, tetapi juru selamat di dalam hidup kita, yang menjadi pendriver hidup kita, yang menghandle hidup kita sepenuhnya. Maka itu Bapak Saudara, di dalam Hosea 6:3 ini berbicara tentang fajar menyingsing. Setiap fajar itu akan menyingsing setiap pagi. Maka setiap di pagi hari adalah, firman Tuhan berkata, permulaan daripada sehari itu dimulai daripada pagi hari. Itu tentang fajar. Fajar itu akan datang, bahkan dia terbit di ufuk timur, bahkan akan terbenam di
terus terjadi. Itu akan terus, asimilasi itu terus akan terjadi. Bahkan begitu juga janji Tuhan, berkat Tuhan yang akan kita terima daripada Tuhan. Maka kita harus melihat dari kemuliaan Allah seperti fajar di pagi hari, janjinya tidak akan pernah terlambat. Ada nggak pernah kita melihat setiap fajar itu terlambat? Fajar itu tepat waktu dia akan terbit di ufuk timur. Tepat waktu, tidak akan pernah terlambat. Sama Yesus kita yang kita sembah, yang kita puji pada saat ini. Amin. Tentu Bapak Saudara, ketika kita sudah di tempat ini, pikiran kita tidak akan ke sana kemana.